Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kristi Riandari MKom selaku dosen pembimbing saya, Bapak Pasca Marto Hasugian MKom selaku dosen penguji 1 saya, dan Ibu R. Mandalena Simanjorang MKom selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Murni Indasari dengan NIM 170121048 dengan program studi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Balita menggunakan metode Dempsey-Sepper. Latar belakang. 1. Manusia memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti dalam bidang kedokteran di mana teknologi telah mendorong manusia untuk menciptakan sistem yang dapat mendiagnosa penyakit seperti penyakit kulit. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode Dempsey-Sepper dalam mendiagnosa penyakit kulit pada balita yang diderita, yaitu dengan membangun sistem yang disebut dengan sistem pakar. Penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan karena sebelum adanya sistem dan metode yang berdokumentasi di RS Grand Medistra. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat akurasi metode Dempsey-Sepper dalam mendiagnosa penyakit kulit pada balita. Yang kedua, bagaimana membangun sistem pakar yang dapat diagnosa penyakit kulit pada balita dengan metode Dempsey-Sepper. Adapun batasan masalah. Yang pertama, sistem pakar dibangun menggunakan bahasa program PHP. Yang kedua, sistem pakar menggunakan MySQL dengan database manajemen sistem. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di RS Grand Medistra. Yang keempat, penelitian ini menggunakan data 10 jenis penyakit kulit. Yang kelima, penelitian ini menggunakan data 32 data gejala penyakit. Yang keenam, narasumber pada penelitian ini adalah Ibu Dr. Penny Rio Ginting MKes selaku dokter kulit dan manajemen RS Grand Medistra. Yang ketujuh, menggunakan tools Microsoft Excel sebagai perhitungan. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menghitung tingkat akurasi metode Dempsey-Sepper dalam mendiagnosa penyakit kulit pada balita berdasarkan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, untuk membangun sistem pakar pada penyakit kulit pada balita menggunakan PHP MySQL. Adapun manfaatan penelitian. Yang pertama, dapat menambah wawasan penulis dalam menerapkan metode Dempsey-Sepper untuk mendiagnosa penyakit kulit pada balita. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alternatif untuk diagnosa penyakit kulit pada balita. Yang ketiga, dapat membantu pihak medis dalam mendiagnosa penyakit kulit secara telekomunikasi. Yang keempat, dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar STIMIK Pelita Nusantara dengan RS Grand Medistra. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjut dalam penelitian metode Dempsey-Sepper untuk mendiagnosa penyakit. Landasan teori. Sistem pakar merupakan suatu program yang menuangkan kemampuan seorang pakar ke dalam sebuah sistem untuk media konsultasi atau penyelesaian masalah layaknya seorang pakar. Teori Dempsey-Sepper pertama kali diperkenalkan oleh Arthur P. Dempsey-Sepper and Glenn Sheffer. Metode Dempsey-Sepper merupakan metode yang mendasarkan fungsi kepercayaan dan penalaran yang dimasuk akal dalam digunakan untuk berkombinasi potongan informasi yang terpisah atau bukti untuk menganalisasikan kemungkinan dari suatu peristiwa. Secara umum, teori Dempsey-Sepper ditulis dalam suatu interval. Yang pertama, valid adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung satu himpunan proposisi. Yang kedua, plausibility, yaitu dinotasikan sebagai P1 sama dengan 1 bel S. Plausibility juga bernilai 0 sampai jika yakin akan S, maka dapat dikatakan bahwa bel S1 dan P1. Di sini ada kerangka kerja penelitian. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Baru selanjutnya pengumpulan data. Baru selanjutnya penerapan metode Dempsey-Sepper. Selanjutnya perancangan sistem, pembuatan sistem. Selanjutnya pengujian dan analisis sistem. Lalu kesimpulan. Analisis dan perancangan. Dalam penelitian ini, analisis data terbagi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di RS Grand Medistra. Yang kedua, analisis sistem yang dibangun. Analisis yang dibangun
mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Sebelum membangun sistem terlebih dahulu dilakukan beberapa tahap analisis untuk mengidentifikasi segala kebutuhan yang akan diterapkan dalam sistem agar tidak terjadi kesalahan dan sistem yang dibangun akan optimal. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Berikut ada data analisis kebutuhan yang dapat dari Rumah Sakit Grand Medisra. Di sini ada 10 contoh kasus dan 32 gejala. Tabelnya adalah sebagai berikut. Pada studi kasus ini dilakukan penguji konsultasi dengan menggunakan 4 gejala yang dipilih oleh user, yaitu yang pertama G7, kelopak mata tampak memerah, G8 timbul bercak putih pada mulut dan tenggorokan, G9 kulit bersisik pecah-pecah, G10 kulit kasar. Maka hasil diagnosa penyakit kulit pada balita menggunakan Dempsey-Sepper adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan V-Life. V-Life adalah atau densitas diperoleh dari bobot setiap gejala. Maka nilai V-Life dari gejala yang dipilih oleh user tersebut adalah gejala, penyakit, dan V-Life. G7 kelopak mata tampak memerah, yaitu P1, P7 dan hasilnya 0,8. G8 timbul bercak putih pada mulut dan tenggorokan, penyakitnya P1, V-Life-nya 0,7. G9 kulit bersisik pecah-pecah dengan P5, P7 dan hasil V-Life-nya 0,4. G10 kulit kasar P5 dan nilai V-Life-nya 0,6. Menentukan plausibility. Di sini ada nilai plausibility diperolehkan menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk nilai plausibility penyakit 1 dengan gejala G8 di atas seperti berikut. Sehingga dari perhitungan didapatkan yaitu M11 yaitu 0,55, M11 0,51, M11 yaitu 0,11, M11 P5 yaitu 0,1. Dari hasil perhitungan terakhir disebut kemudian diturunkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama, P1 campak dengan nilai kepercayaan sebesar 51,85%. P7 dermatitis kontak dengan nilai kepercayaan sebesar 11,85%. P5 dermatitis opitik dengan nilai kepercayaan sebesar 11,11%. Maka penyakit yang diagnosa adalah penyakit campak dengan derajat kepercayaan 51,58%. Dan pengobatan yang dapat dilakukan adalah pasien tidak terlalu khawatir karena penyakit campak dapat bersembuh secara bertahap dalam beberapa hari. Hanya saja pasien harus banyak minum air putih dan minum obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa nyeri serta berkonsumsi suplemen vitamin A. Hasil dan pembahasannya. Di sini ada hasil implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pelaksanaan atau penerapan yang berupa langkah-langkah untuk mengoperasi sistem yang akan dibangun. Yang pertama itu adalah tampilan utama. Seperti inilah kira-kira tampilan utama pada program saya. Yang kedua itu tampilan form. Di situ ada juga tampilan form. Yang ketiga tampilan login admin. Baru masuk ke tampilan login pasien. Selanjutnya tampilan menu utama pasien. Baru tampilan penyakit. Seperti ini kira-kira. Data pasien. Baru selanjutnya tampilan hasil. Baru masuk ke tampilan konsultasi. Di situ ada konsultasi proses diagnosa penyakit. Yang terakhir tampilan utama admin. Di sini dia ada tampilan utama admin. Langsung ke gejala. Baru masuk ke data rule. Data rule ini adalah dia di mana data basis pengetahuan yang terjadi pada penyakit. Baru selanjutnya hasil konsultasi. Kesimpulan,
Yang pertama, dengan menggunakan sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit pada balita dengan metode Dempsey-Shepherd, penggunaan data dengan cepat dan benar menampilkan hasil diagnosa penyakit kulit. Yang kedua, sesuai dengan perhitungan metode Dempsey-Shepherd, dari gejala yang telah dipilih menggunakan disimpulkan bahwa penyakit kulit pada balita adalah penyakit campak dengan tingkat akurasi sebesar 51,85% dan pemberian solusi dan sarang. Yang ketiga, dengan implementasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit pada balita dengan metode Dempsey-Shepherd yang dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Yang keempat, dengan menggunakan sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada balita yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh banyak menggunakan, yakni masalah ketidaktahuan terhadap penyakit yang dialami. Yang kelima, dengan diterapkan sistem ini diharapkan segala kendala tentang ketidaktahuan yang dihubungkan dengan penyakit kulit pada balita data diatasi dengan efektif dan efisien. Saran, bagi pihak kampus dan akademisi diharapkan pemberian pemikiran terhadap hasil penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Bagi pihak tempat riset agar terbantu dengan adanya sistem yang dibangun. Bagi mahasiswa yang diharapkan agar melanjutkan penelitian ini sehingga sistem pakar ini dapat berkembang lagi, terutama dalam segi fitur dan interface-nya supaya lebih menarik tampilan dan lebih mudah dipakai. Selanjutnya, agar kedepannya sistem ini dapat dibuat secara online dan dapat diakses dengan Android. Sekian presentasi hasil UMH saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.